Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat. Saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunai alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi, dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata, menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada alif lamnya. Ta ilas salah. Oh, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, Quran salat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat yang ke-114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Semua salat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jamak dari hasanah. Jadi salat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan salat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Quran surah At-Tin, lahum ajrun ghairu mamnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal solehnya disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis Muslim, ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman, ya, akhi, bro, ketemuan yuk, ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur, jadi sholatnya sambil, ya, nyambi itu, ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan, belum apa-ngapain. Jarak 1 keduanya tadi 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti 2. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum.
Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asyah, Siti Asyah? Siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullahi alaihi, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, aku telah berislam, mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga nanti, bangunkan satu istana di surga, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia nggak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya, ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah. Dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat, ya, ini tak terasa lagi. Itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab, nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmal yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ainal yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat. Jadi ketika kita salat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Kita gambarkan nih supaya nggak bingung ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Ibu kelihatan Bu ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada 3 kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. 1, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi tempat kita tinggal. Sekarang, ya, sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah, ya, bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat, sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya? Dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak.
Baju kalau didiamkan nggak diapa-apain rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya nggak diapa-apain rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardonnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya, memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving, menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu, dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat, ada bagian lautan tertentu yang nggak nyambung tuh arusnya, antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini nggak bisa tembus ke sini, begitu ke sini balik lagi, sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya, nggak kelihatan, tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia, dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada taknya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada taknya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya nggak ada meninggal lagi. Ya, nggak ada wafat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi nggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah, singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum yang soleh. Berpakaian yang soleh. Bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya.
Hasanah ini punya poin. Poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah, ajrun. Hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ya. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Ketika Anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar. Kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk, begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor Hu Akbar, mobil Hu Akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate Hu Akbar, ya, miss call belum dibalas Hu Akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi, kata Nabi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? 2 diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang 3. Ada yang 1. Ya, ada yang begitu. Ada, tapi di hati saya gitu ya. Nah ini. Makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu. Kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan. Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, 2 kali. 2 kali belum nyambung, 3 kali. 3 kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama, bangun dari sholat, bangkit, selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi nggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, tuh nggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh nggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan, yang punya orang lain sadar tuh, astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau nggak ingat ada yang mengawasi, nggak ingat ada yang lihat, nggak ingat akan dihisab. Mana ya tadi? Oh, ini dia, masya Allah, lupa saya. Pakai masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh nggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, nggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Ya, tentara juga nyaman. Di pekerjaan tuh nggak usah ada CCTV, ya, nggak usah ada e-tilang, nggak usah ada kamera di jalan, kan? Ini karena kenapa? Latihannya nggak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah.
Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau nggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya nggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion, ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur ada informasinya, akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan nggak yang informasi detail seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap. Bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya, berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada nggak tuh? Cek telinga masih ada nggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari, pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah hayya 'alas shalah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adzan. Dan satu-satunya lafaz yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 49, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9.
4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan, ini adzan, sana adzan, terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Salat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan kesuksesan. Karena itu salat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya salat dan meminta umatnya salat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga salat. Contoh, Nabi Musa salat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu salat. Beliau salat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat sholat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau sholat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh salat. Pak, Bu, itu panggilan salat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu kata perintah menjadi bentuk permohonan fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini. Hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi?
Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih, kebahagiaan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua, dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan waswas itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Di dalam sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, korupsi,
membunuh, menipu, itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu otak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan, kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada bismillah salatil wusta wa qumu lillahi qanitin hafidh minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun